wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Pak Ali Mahfud, Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Gedangan. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya anak-anak siswa kelas baru, kelas 10 SMA Negeri 1 Gedangan yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Gedangan ini. Kalian harus bersyukur karena kalianlah yang terpilih di antara sekian banyak pendaftar yang mendaftarkan diri di SMA Negeri 1 Gedangan ini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Gedangan sesuai dengan bidang tugas saya yang berkaitan dengan apakah peminatan itu, ada berapa peminatan, kemudian mata pelajarannya apa saja, kemudian proses pembelajaran dan penilaian serta KKM. Nah, yang pertama, kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 1 Gedangan ini adalah kurikulum 2013 yang tentu saja anak-anak sudah sangat familiar dengan yang namanya kurikulum 2013 karena saya yakin di SMP kalian semua sudah menerapkan kurikulum 2013 ini. Namun di SMA, di jenjang SMA ini ada sedikit perbedaan dibandingkan dengan di SMP, karena di SMA ini ada yang namanya peminatan. Peminatan kalau dulu namanya penjurusan atau jurusan. Dibuka ada 3 peminatan, yaitu peminatan MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang kedua, peminatan IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Dan yang ketiga, peminatan Bahasa dan Budaya. Dalam mengklasifikasikan atau mengelompokkan siswa-siswa baru ke dalam peminatan tersebut, ada beberapa cara. Yang pertama, sebagaimana yang kalian sudah lakukan, yaitu mengisi angket. Berdasarkan angket itu kalian mengisi pilihan pertama peminatan apa, pilihan kedua peminatan apa. Misalkan pilihan pertama peminatan MIPA, pilihan kedua peminatan IPS atau bahasa. Itu yang menjadi tolak ukur yang utama sebagai pilihan. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa memang kalian benar-benar berbakat di bidang atau di peminatan MIPA, maka dilakukan tes yang sudah kalian laksanakan itu. Dari situlah maka kita akan mengklasifikasikan, memasukkan ke dalam kelas-kelas MIPA, IPS, dan bahasa budaya sesuai dengan minat dan bakat. Jadi sekali lagi, sesuai dengan minat dan bakat. Nah, minat itu harus dibuktikan dengan bakat. Artinya jika memang benar-benar menginginkan masuk ke MIPA, maka kita lihat hasil tesnya bagaimana, apakah memang berbakat ke MIPA atau tidak. Lah, mengapa hanya di MIPA yang ada tes potensi akademik yang mapel matematika dan IPA saja? Karena pemilih MIPA itu biasanya lebih banyak daripada komposisi yang ada, oleh sebab itu harus diseleksi. Itu tentang peminatan. Mudah-mudahan anak-anakku nanti sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga dalam proses pembelajaran nanti bisa lebih menguasai dan selanjutnya lebih sukses
ke depannya. Kemudian tentang mata pelajaran, di kelas 10 ada 16 mata pelajaran. Yang pertama ada mata pelajaran wajib A yang antara lain terdiri atas pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian ada bahasa Indonesia, ada PPKN, ada matematika wajib. Namanya matematika wajib, maka seluruh peminatan mendapatkan mata pelajaran matematika ini. Kemudian ada bahasa Inggris, ada sejarah Indonesia, itu yang masuk dalam wajib A atau kelompok A. Kemudian ada kelompok B. Kelompok B itu ada antara lain ada PJOK, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Kemudian ada seni budaya, ada bahasa daerah. Di sini kita menerapkan bahasa Jawa. Kemudian ada PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Setelah yang terakhir, kelompok C. Nah, kelompok C itu sesuai dengan bidang masing-masing. Artinya kalau peminatan MIPA itu berarti di situ ada matematika peminatan, ada biologi, fisika, kimia. Kalau memilih IPS ada sejarah peminatan, kemudian ada geografi, ada sosiologi, ada ekonomi. Kalau bahasa budaya ada antropologi, bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, serta bahasa dan sastra asing lainnya. Di SMA Negeri 1 Gedangan ada bahasa Jerman. Kemudian berikutnya ada lintas minat. Lintas minat itu jika anak-anak memilih peminatan MIPA akan mendapatkan lintas minat 2 mapel di yang merupakan ciri dari IPS atau bahasa. Begitu juga kalau memilih IPS akan mendapatkan lintas minat yang bercirikan MIPA dan atau bahasa. Kemudian anak-anak, proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Gedangan, jika kondisi normal tidak pandemi, biasanya kita masuk pukul 6.30. Mulai tahun kemarin jika ada bimbel dan TOEFL, itu bimbel dan TOEFL-nya dimulai pukul 06.15. Oleh sebab itu tidak boleh terlambat. Jika terlambat maka pintu gerbang ketika doa sudah dimulai, pintu gerbang ditutup. Kemudian tentu saja harus ada sanksi bagi siswa-siswi yang terlambat. 1 minggu untuk kelas 10 ada 44 jam pelajaran, sehingga rata pulangnya sekitar pukul 14.30 atau pukul 15.00. Kemudian dilanjutkan jika ada yang mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakat masing-masing. Berikutnya tentang penilaian. Kurikulum 13 menitik beratkan pada 3 ranah penilaian, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga anak-anak harus menguasai ketiga-tiganya. Artinya ketiga-tiganya harus baik semuanya, bagus semuanya. Khusus untuk nilai sikap, ada sikap spiritual, ada sikap sosial, dan ini harus minimal baik jika ingin naik kelas. Kriteria kenaikan kelas itu ditentukan oleh 1, nilai yang di bawah KKM. Nanti akan saya terangkan KKM-nya berapa. Nilai yang di bawah KKM itu tidak boleh lebih dari 2 mata pelajaran yang direratakan dari semester gasal dan semester genap. Kemudian yang kedua,
nilai sikap minimal baik, tidak boleh cukup. Kalau cukup berarti tidak naik. Yang ketiga, tidak masuk tanpa keterangan atau alfa, tidak boleh lebih dari 10% hari efektif. Yang per semesternya hari efektif kira-kira 100 hari. Oleh sebab itu anak-anak, jangan sampai kalian tidak naik kelas. Oleh sebab itu harus diperhatikan kriteria tadi. Sedangkan KKM untuk kelas 10 semua mapel itu adalah 75. Tetapi kami berharap bahwa kalian harus mendapatkan, kalau bisa mendapatkan nilai yang berkategori B. Untuk kelas 10 75 sampai 83 itu masih C, cukup. Sedangkan B mulai dari 84 dan A 93 kalau tidak salah, atau 92. Nah, kalau bisa Bapak berharap kalian tidak ada yang nilainya C, apalagi di bawah KKM itu kategori D. Oleh sebab itu belajarlah dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau nilainya itu bagus sejak awal, insya Allah kalian akan mudah untuk menembus SNMPTN undangan atau masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Itu nilainya diusahakan minimal baik untuk semua mata pelajaran. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan penjelasan awal ini bisa memberi gambaran dan bisa menjadi acuan bagi kalian untuk belajar di SMA Negeri 1 Gedangan ini. Terima kasih, selamat bergabung, selamat belajar, maju bersama, hebat semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.